warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah semuanya hari ini berpuasa? Alhamdulillah, hebat. Ustazah doakan semoga bisa bertahan hingga waktu berbuka nanti di saat maghrib. Teman-teman, kita berpuasa dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Nah, Ustazah Fitra hari ini mau ajak teman-teman untuk mengetahui apa saja yang harus kita lakukan di 10 hari pertama. Teman-teman, Ustazah mau tanya lagi, siapa yang dari puasa hari pertama hingga puasa hari ke-6 rajin mengaji di rumah? Hebat. Ustazah doakan juga semoga yang rajin ngaji mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, saat puasa di 10 hari pertama, Allah menurunkan berkahnya, rahmatnya yang sangat luas sekali. Akhirnya kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah, kita bisa mendapatkan rizki yang banyak dari Allah, seperti rizki yang Allah berikan untuk kita berbuka, rizki yang Allah berikan untuk kita sahur, rizki yang Allah berikan juga yaitu kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama keluarga, melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, selanjutnya teman-teman, di saat puasa itu apa saja yang kita tahan ya? Ada yang tahu? Hebat, menahan lapar, menahan haus. Apalagi? Betul sekali, menahan amarah. Tidak boleh marah-marah. Hebat. Ada yang suka marah-marah? Oh, no. Tidak boleh marah-marah. Nah, apa saja yang harus kita lakukan di saat kita berpuasa di 10 hari pertama? Yang pertama, perbanyak membaca Quran di rumah. Yang kedua, sholat berjamaah. Karena teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walaupun Rasulullah dalam keadaan sakit. Yang ketiga teman-teman, perbanyak berzikir. Karena dengan kita perbanyak berzikir, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Zikir itu seperti apa, Ustazah? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Selanjutnya teman-teman, menghindari kegiatan atau pekerjaan yang sia-sia. Nah, Ustazah Fitra mau tanya, kira-kira pekerjaan yang sia-sia itu apa? Betul, terlalu banyak bermain HP, terlalu banyak bermain TikTok, terlalu banyak menonton televisi, terlalu banyak mengganggu teman. Lebih baik waktunya digunakan untuk berzikir, waktunya digunakan untuk beribadah, waktunya digunakan untuk baca Quran. Nah, yang terakhir teman-teman, perbanyak juga berdoa, minta kepada Allah
agar Allah mencurahkan rezekinya, agar Allah memanggil juga kembali virus yang sekarang lagi mengganggu kita, yang lagi memisahkan kita. Akhirnya teman-teman belum bisa bermain di sekolah. Oke, teman-teman, hari ini Ustazah Fitrah juga mau berbagi cerita dengan teman-teman. Ada yang mau dengar cerita dari Ustazah? Ada Ustazah. Oke, teman-teman, ketemu lagi sama Ustazah Fitrah. Ustazah mau berbagi kisah atau cerita. Sebelumnya Ustazah punya pertanyaan. Teman-teman sudah menghafal hadis larangan marah? Sudah Ustazah. Bagaimana bunyinya? La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, niscaya bagimu surga. Ada lagi satu hadis teman-teman, hadis sabar dan pemaaf. Ada yang tahu? Saya Ustazah. Bagaimana bunyinya? Afdalul imanus sabru wassamaha. Hebat! Sebaik-baik iman adalah sabar dan pemaaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang rendah hati, tidak suka marah, suka bermaaf-maafan. Meskipun pada zaman dahulu itu Rasulullah selalu dihina, dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy. Namun apa balasannya Rasulullah terhadap kaum kafir Quraisy tersebut? Rasulullah tetap rendah hati, tetap memaafkan kesalahan mereka dan tetap berbuat baik. Salah seorang yang sangat membenci dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nenek-nenek tua yang kebetulan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, Rasulullah selalu melewati rumahnya. Di saat Rasulullah melewati rumahnya, karena saking bencinya dia terhadap Rasulullah, nenek-nenek itu suka mengumpulkan sampah untuk melempar ke tubuhnya Rasulullah. Tapi teman-teman, apa tindakan, apa perilaku Rasulullah terhadap nenek-nenek tua itu? Di saat Rasulullah dilempar dengan debu, di saat Rasulullah dilempar dengan sampah, Rasulullah membersihkan badannya. Lanjut, Rasulullah langsung menyapa neneknya dengan senyum yang ceria. Assalamualaikum. Nah, di saat nenek itu melihat Rasulullah menyapanya dengan salam, tiba-tiba mukanya nenek tua tadi menjadi marah sekali. Matanya melotot ke Rasulullah. Pada hari berikutnya teman-teman, Rasulullah berangkat lagi untuk melaksanakan sholat di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menerima hinaan dan cacian, ujian yang sama dari nenek-nenek tua tadi. Tapi teman-teman, hari ini ujiannya lebih dahsyat lagi terhadap Rasulullah. Apa ujiannya teman-teman? Ternyata teman-teman, keesokan harinya si nenek itu sudah siap mengumpulkan semua sampah-sampah, mengumpulkan semua kotoran yang niatnya akan melemparkan ke tubuh Rasulullah lagi. Nah, di saat nenek-nenek itu melihat Rasulullah hendak pergi sholat ke masjid, nenek itu langsung mengambil sampah-sampahnya, mengambil kotoran-kotoran untuk lempar ke tubuhnya Rasulullah. Tapi teman-teman, nenek itu juga meludahi Rasulullah. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah tetap tenang, Rasulullah tetap senyum, Rasulullah tetap menyapa nenek itu dengan salam. Assalamualaikum nenek. Apa kata nenek itu? Gila kamu. Langsung nenek itu masuk ke rumahnya. Keesokan harinya lagi, Rasulullah masih sama berangkat sholat berjamaah di masjid. Nah, di saat Rasulullah lewat, Rasulullah lihat, kok sepi sekali ya? Kira-kira nenek-nenek yang suka menyapu-nyapu di sini, membersihkan halaman, di mana ya? Rasulullah lihat di sekeliling tempat yang ada di situ, tidak terlihat juga nenek-nenek tua yang suka mencaci Rasulullah.
Akhirnya Rasulullah mendatangi tetangganya nenek-nenek yang tinggal di sekitaran rumahnya nenek tersebut. Rasulullah menyapa seorang tetangga. Rasulullah bertanya, apakah kalian pernah melihat nenek-nenek, seorang nenek-nenek yang setiap hari suka menyapu di sini? Kata tetangga itu, iya kami tahu, tapi kenapa kamu mencari nenek itu? Bukannya dia telah menganiaya kamu? Dia sudah berbuat jahat dengan kamu? Apa kata Rasulullah? Rasulullah hanya tersenyum. Rasulullah bertanya lagi, di manakah rumah nenek tersebut? Nah, bapak itu juga nunjuk. Nah, sana tuh rumahnya nenek. Tapi bapak itu juga bilang ke Rasulullah kalau nenek itu hidup seorang diri. Nenek itu tidak punya keluarga siapa-siapa, dan nenek itu ternyata sedang sakit yang sangat berat, sakit yang sudah sangat parah. Akhirnya Rasulullah langsung cepat-cepat bergegas ke rumahnya si nenek tadi. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya nenek. Si nenek tadi masih tidur lelap karena neneknya sedang sakit, teman-teman. Rasulullah langsung memasak buat si nenek, mengambil air, membersihkan rumahnya nenek. Karena nenek-nenek itu mendengar ada bunyi-bunyian di dalam rumahnya, nenek itu terkejut bangun melihat ada seorang bapak-bapak yang di dalam rumahnya. Nenek itu terkejut, siapa ya yang ada di dalam rumahku? Nah, saat nenek itu lihat, teman-teman, ternyata orang yang ada di dalam rumah nenek itu adalah orang yang setiap hari nenek itu sering mencacinya, nenek itu sering melemparnya, nenek itu sering meludahinya. Nenek itu terkejut. Hei, kenapa kamu kesini? Rasulullah tersenyum. Rasulullah menjawab ke nenek itu, saya ingin menjenguk nenek karena saya dengar dari tetangga kalau nenek sedang sakit. Teman-teman, nenek itu langsung menangis karena dia menyesal selama ini orang yang suka dicacinya, suka dia melemparnya. Tapi Masya Allah, Subhanallah, orang itu mau datang menolongnya. Satu-satu orang yang mau datang ke rumahnya nenek untuk menolong nenek yang sakit adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya teman-teman, alhamdulillah atas pertolongan Allah, nenek itu pun bersyahadat, mendapat hidayah dan memeluk agama Islam dan menjadi wanita terhebat di masa itu. Nah, teman-teman, jadi kita sebagai manusia biasa juga harus bisa mencontohi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di dalam cerita akhlaknya Rasulullah apa saja, teman-teman? Betul, suka memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi? Betul, banyak senyum. Apalagi? Nah, 100, tidak suka marah. Ada satu lagi. Apa? Betul sekali, tidak mendendam kejahatan, tidak dendam, tidak menyimpan rasa jengkel terhadap orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Tapi yang sudah Rasulullah contohkan tadi, yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sekian cerita dari Ustazah. Insya Allah ketemu sama Ustazah lagi di hari-hari berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.